Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada skill yang ketiga yang akan kita pelajari, yaitu nama skillnya adalah listening. Oke. Walaupun listening ini kita pelajari di akhir untuk mempelajari skill ya, namun listening ini sebenarnya diujikan di dalam tes TOEFL itu diawalkan. Kalau di tes itu kita urutannya adalah yang pertama, kita akan melakukan dulu listening test, dan yang kedua itu kita akan melakukan structure test. Kemudian yang ketiga, kita baru melakukan reading test. Nah, di pembelajaran kita kan melakukan belajar structure dulu, lalu belajar reading, kemudian yang ketiga baru belajar listening, ya kan? Tapi di tesnya ini listening berada pada urutan yang pertama di tes, yang kedua dilanjutkan dengan structure, dan yang ketiga dilanjutkan dengan reading. Kita juga sudah sama-sama tahu bahwa jumlah soal pada masing-masing skill ini kan berbeda-beda juga. Nah, saya ingatkan kembali bahwa si structure itu jumlah soalnya ada 40, dibagi menjadi 2, 15 soal yang pertama itu kita mencari jawaban yang tepat untuk melengkapi soal, dan 25 soal yang di part B itu mencari jawaban yang salah. Nah, untuk reading jumlah soalnya adalah 50. 50 ini terdiri biasanya ya secara normalnya dari 5 passage, 5 teksnya, dan masing-masing passage atau teks itu terdiri dari idealnya masing-masing 10 pertanyaan dengan kombinasi pertanyaan yang mungkin main idea, mungkin organization of the idea in the paragraph, atau stated detail questions, atau unstated, atau pronoun referent, atau mungkin nanti implied, atau mungkin nanti konteks untuk mencari vocabulary, difficult vocabulary, difficult vocabulary, easy vocabulary. Nah, ini kombinasi dari semua skill reading itu yang 10 per masing-masing passage ini. Nah, kemudian sekarang kita yang ketiga akan membahas lebih detail tentang si listening. Perkenalan pertamanya saya utarakan atau saya berikan informasi bahwa jumlah soalnya adalah sebanyak 50 soal. Nah, waktunya bagaimana? Listening ini dimulai dari kita play di audio sampai nanti finish di audio. Itu untuk listening. Jadi kurang lebih itu mungkin sekitaran 30 atau 40 menit. Nah, structure itu waktunya selama 25 menit. Kemudian reading waktunya adalah selama 55 menit. Nah, itu kombinasi skill, pengetahuan tentang skill dan waktunya serta jumlah soal yang akan kita jawab pada tes TOEFL itu. Nah, berhubung sekarang kita hanya memfokuskan belajar tentang listening, saya berikan pula informasi yang detail tentang listening ini. Di listening kita memiliki 3 bagian, 3 part begitu ya. Yang pertama namanya adalah listening part A. Okay, listening part A. Ada listening part B, dan yang ketiga ada listening part C. Masing-masing part ini, baik dia part A dan part B atau part C, memiliki kriteria pertanyaan, kriteria percakapan yang berbeda, dan juga jumlah soal yang berbeda pula. Nah, saya mulai menjelaskan terlebih dahulu dari part A. Ya, mohon diperhatikan baik-baik sehingga tahu bedanya. Yang mana yang part A, yang mana yang part B, dan yang mana yang part C. Part A kita kenal dengan istilahnya adalah short conversation. Short conversation istilahnya. Kenapa dia dikatakan short conversation?
Itu karena yang berbicara dalam percakapan itu atau yang melakukan percakapan itu hanya 2 orang saja. Misalnya saya berikan simbol di sini si A dan si B. Si A dan si B bercakap-cakap. Mungkin si A ini antara 2 kombinasi saja. Si A ini laki-laki atau si B-nya yang perempuan. Atau si A-nya perempuan dan si B-nya laki-laki. Hanya 2 itu saja. Satu kali A ngomong dibalas dengan B, lalu disambut dengan pertanyaan yang disampaikan oleh si naratornya. Jadi ini yang dikatakan dengan short conversation. Karena hanya ada 2 orang yang bercakap, itu percakapannya hanya pernyataan dan balasannya, ya. Lalu disambung dengan naratornya. Nah, contohnya nanti akan saya berikan per masing-masing part ini. Oleh sebab itulah dia dikatakan dengan short conversation. A ngomong dibalas sama B, kemudian pertanyaannya. A ngomong dibalas dengan B, kemudian pertanyaannya. Nomor 3 juga begitu. A ngomong dibalas dengan B dan disambut dengan pertanyaannya. Nah, percakapan yang seperti ini itu di part A, semua total pertanyaannya ada sebanyak 30 pertanyaan. 30 soal ini hanya si A dan si B, lalu pertanyaan. Si A dan si B dan pertanyaan. Nah, 30 soal yang pertama itu adalah part A dengan model yang seperti itu. Dengan model yang seperti itu. Ini H, B, pertanyaan. A, B, pertanyaan. Atau laki-laki, perempuan, pertanyaan. Perempuan, laki-laki, pertanyaan. Nah, itu semuanya ke-30 nomornya. Kalau kita mau bandingkan dengan yang part B dan part C, si part A ini adalah bagian yang paling gampang di antara 3 bagian listening ini. Jadi kalau kita berhasil menjawab ke-30-annya ini dengan baik, tentunya dengan skill yang akan kita pelajari setelah ini total skor kita akan melejit naiknya. Ya, karena yang bercakap hanya 2, ini gampang sekali mendengarkannya. A, B, pertanyaan. A, B, pertanyaan. Nah, udah kita tinggal fokus dengan mengaplikasikan skill nantinya, insya Allah kita ketemu jawabannya. Oke, nah di part A ini ada sebanyak 12 skill yang harus kita ketahui. 12 skill yang harus kita ketahui. Dan skill 3 yang pertama ini, skill 1, skill 2, dan skill 3. Yang skill 1 itu namanya adalah focus on the second line. Dan skill kedua itu namanya adalah find the synonym. Dan skill yang ketiga itu adalah avoid similar sound. Nah, ketiga skill ini, skill 1, skill 2, dan skill 3 adalah 3 skill jitu untuk kita bisa menjawab pertanyaan 30 di part A ini. Ini skillnya namanya. Ini namanya adalah skillnya untuk menjawab pertanyaan dengan jumlah soal 30 itu. Kita akan aplikasikan jenis skill yang 3 ini dengan kemampuan kita masing-masing tentunya. Nanti lebih detailnya saya jelaskan di skill 1, skill 2, dan skill 3. Kemudian skill 4 sampai dengan skill 12 ini merupakan content. Ini merupakan content percakapan yang akan dibawa oleh si A atau si B atau si laki-laki dan si perempuan dalam percakapan itu. Itu adalah kontennya. Si percakapan ini berisikan tentang who, what, where. Ini tentang siapa yang bercakap, tentang di mana atau tentang apa yang mereka informasikan dalam percakapan itu. Si percakapan akan memuat negative expression. Si percakapan akan memuat double negative expression. Si percakapan akan memuat almost negative expression. Si percakapan akan memuat negative comparative
atau percakapan itu memuat wishes, atau untrue condition, atau true 2 or 3 part verbs, atau idioms. Nah, ini kontennya akan kita pelajari di masing-masing skill juga. Nah, mengetahui konten ini, kita akan mengetahui setelahnya adalah bagaimana cara menjawabnya jika si percakapan itu membawa salah satu konten dari ini. Nah, ini dia gunanya mengetahui penyebaran skill dalam part A yang jumlah soalnya itu adalah 30 buah. Ya, dipahami ya, baik-baik dicatat dan dipahami. Lebih detailnya tentu di masing-masing skill nantinya. Itu adalah informasi untuk part A. Ya, informasi di part B. Nah, part B ini sedikit berbeda dengan yang ada di part A. Ya, kalau di part A namanya adalah short conversation. Di part B nama percakapannya adalah longer conversation. Jadi kalau ada kata longer berarti ini lebih panjang percakapannya sedikit daripada yang 30 soal yang pertama. Nah, panjang ini bagaimana bentuknya? Kalau tadi saya bilang bahwa si part A hanya A ke B, kemudian soal. Kalau di part B itu kemungkinan A, B dibalas, lalu dibalas lagi A, atau dibalas lagi B, atau beberapa agak panjang dari ini juga bisa. Jadi agak lebih panjang sedikit. Baru setelah muncul interaksi yang agak panjang itu disambut dengan soal. Sambut dengan soal. Nah, satu percakapan itu soalnya mungkin 3 atau 4. Kalau di part A percakapan soal. Nah, di part B ini percakapan soalnya mungkin 4. Nah, jumlah soalnya adalah 7 sampai 9 soal. Biasanya ini 3 kali percakapan muncul di part B ini. Ya, dipahami baik-baik bedanya? Nah, ada sih nanti pernyataan kita mulai part B. Nah, itu ada. Sekarang kita mengenal bahwa ada 3 jenis soal di dalam listening ini, itu aja. Nah, kemudian di part C, nah ini juga berbeda. Kalau part A itu short conversation, kalau part B longer conversation, ini masih percakapan ya, ini dua-duanya masih percakapan. Kalau di part C tidak lagi berupa percakapan, nggak ada lagi 2 orang yang bercakap-cakap, cuman 1 orang saja yang long talk atau monolog. Nih, 1 orang yang memberikan informasi tentang suatu topik atau monolog, istilah lainnya. Ini sama dengan istilahnya perkuliahan. Si dosen mungkin memberikan perkuliahannya, atau si asisten mungkin memberikan informasi tentang apa yang dilakukan pada hari ini, atau sebuah berita tentang sebuah topik. Nah, nggak ada lagi percakapan, hanya uraian, hanya informasi seperti berita begitu. Monolog namanya. Nah, ini terdiri dari 3 monolog dan masing-masing monolog itu punya 3 sampai 4 soal juga. Nah, terlihat bedanya sekarang ya. Kalau si part A short conversation, A, B pertanyaan. Kalau di part B longer conversation, A, B dibalas lagi, A, B lebih panjang lagi juga bisa, A, B lalu ada pertanyaan. Kalau di part C tidak ada pertanyaan, dia hanya berupa penjelasan. Nah, lalu ada pertanyaan setelah itu. Pertanyaannya berapa jumlahnya? Kalau di part A 30, di part B 7 sampai 9 soal, atau di part C itu kira-kira 3 talk, dengan masing-masing talk ada 3 sampai 4 soal, dan total soalnya adalah sebanyak 50, gabungan antara part A, part B, dan part C. Jika di part A itu ada skillnya, oke.
Nah, di part B kita akan belajar juga nanti skill menjawabnya, karena ada dua hal yang mesti kita perdalam di sini. Kita akan melakukan aktivitas apa yang kita lakukan sebelum mendengarkan talk, dan aktivitas yang kita lakukan ketika kita mendengarkan percakapan atau monolog itu. Nah, ini akan kita bahas nanti pada part B dan part C. Sekilas begitulah informasi tentang apa bedanya part A, part B, dan part C pada listening, berapa jumlah soalnya part A, part B, dan part C, dan apa skill yang mesti kita pahami di part A, part B, dan part C. Untuk lebih detailnya, kita akan segera masuk kepada pembahasan hari ini adalah skill 1, yaitu focus on the second line. Skill 2, find the synonym, and skill 3, avoid similar sound.